Salam sehat, salam bahagia, salam guru hebat. Menyebarkan pemahaman merdeka belajar sebagai sebuah aksi nyata. Para guru hebat, dalam penyebaran pemikiran Ki Hajar Dewantara saat ini, kita masuk pada mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dari Ing Marsosung Tulodo yang artinya guru harus mampu menjadi teladan bagi siswa, baik secara sikap, pola pikir. Dengan demikian, guru haruslah terlebih dahulu mempersiapkan diri menjadi pribadi yang mampu menjadi sosok panutan yang akan dicontoh oleh anak didiknya. Ing Madio Mangun Karse yang artinya di tengah memberikan atau membangun semangat, seorang guru harus mampu bersama siswa untuk memantau gerak tubuh mereka, membimbing dan memberikan semangat. Guru harus terus belajar secara mandiri, membuka akses selebar-lebarnya dari berbagai sumber informasi sehingga relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa menurut zaman. Dan konsep Uri Handayani yang kemudian menjadi sebuah semboyan pendidikan yang artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan pada siswa. Nah, berdasarkan konsep dan pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana guru sebagai seorang penuntun yang akan menuntun siswanya menuju kepada cita-cita dan tujuan dari pendidikan, maka guru harus memberikan peluang sebebas-bebasnya belajar sesuai kodrat dan sesuai zamannya. Setelah kita memahami tiga pemikiran dari konsep Ki Hajar Dewantara, mari kita bersama-sama merefleksi kekuatan dan kelemahan kita sebagai seorang pendidik. Pertama, memaknai dan menghargai pribadi kita sebagai manusia merdeka untuk terus-menerus belajar. Dua, menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, menjadi seorang pendidik yang berorientasi pada anak dengan melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Yang keempat, memberi kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan ide, bakat, minat, berpikir kreatif dengan tuntunan dan arahan dari kita supaya siswa tidak kehilangan arah. Yang kelima, memulai hari dengan semangat, menyebarkan aura positif dalam pembelajaran dan menumbuhkan semangat belajar siswa. Bapak, Ibu guru hebat, sudahkah Bapak Ibu guru merefleksikan diri apa kekuatan dan kelemahan Ibu sebagai seorang pendidik? Kalau sudah, mari kita lanjutkan dalam konsep mendidik dan mengajar. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah satu cara penyampaian ilmu bagi hidup anak-anak, secara lahir maupun secara batin. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih sebagai tuntunan tempat bertumbuhnya murid. Kita sudah memahami tentang pendidikan dan pengajaran. Sekarang, mari kita pahami tentang mendidik. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu tadi tentang mendidik dan mengajar. Bapak, Ibu guru hebat, dalam mendidik dan mengajar, kita harus benar-benar memahami bahwa murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan-kekuatan murid dengan mengerahkan segala daya upaya untuk mengembangkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid sehingga dapat memperbaiki perilakunya, bukan mengubah hidup dan tumbuhnya murid. Dalam proses mendidik, pendidik layaknya seorang petani yang menanam padi yang akan tumbuh menjadi padi. Petani hanya dapat merawat padi itu dan menjaga kualitasnya
tanpa merubah kodrat dari padi. Padi tidak akan dapat dirubah menjadi jagung walaupun petani mencoba memelihara bagaimana layaknya padi seperti memelihara jagung. Artinya bahwa anak akan tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Anak akan tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu guru hebat, dalam mendidik dan mengajar, pendidikan tidak hanya berbentuk sebagai pengajaran yang memberikan pengetahuan pada murid, tetapi mendidik adalah memberikan keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin yang pada akhirnya murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan para murid, pendidikan pikiran atau intelektual murid dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk mewujudkan beri kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Sehingga setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Kita sudah memahami tentang bagaimana mendidik dan mengajar secara menyeluruh sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Saat ini kita perlu juga memahami perjalanan pendidikan selama satu abad. Pendidikan kita pada pengajaran saat zaman kolonial, di sana adalah pemberian perintah dan pemberian sanksi, berfokus pada proses kognitif yang selalu menghakimi jika ada siswa gagal dalam belajar, dan selalu menghakimi ketika siswa memiliki nilai masih di bawah standar. Pendidikan zaman kolonial masih bersifat diskriminatif. Yang mampu memiliki proses pembelajaran hanya orang yang kaya, hanya bangsawan. Dan rakyat-rakyat jelata belum memiliki kesempatan yang utuh untuk melakukan proses pembelajaran. Kemudian, perkembangan berikutnya pada zaman kekinian, di mana berdasarkan pada konsep Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu adalah bersifat among. Pengajaran berpedoman pada konsep Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tut Uri Handayani, sehingga mampu menjadikan murid merdeka belajar. Pengajaran bersifat humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pengajaran berlandaskan pada kepribadian bangsa. Pengajaran memaknai keterampilan berpikir, olah rasa, dan olah emosional. Pengajaran adalah menghargai proses pembelajaran dari murid, bukan hanya pada proses kognitif dan pada hasil yang dihasilkan oleh siswa. Pembelajaran adalah mencapai kemerdekaan murid yang mampu mengatur diri demi menuju pada ketertiban bersama. Bapak Ibu guru hebat, dalam pemahaman Merdeka Belajar sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran harus selaras dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Anak dapat belajar di mana saja, anak dapat belajar dengan siapa saja, anak dapat belajar bersumber dari apa saja. Tetapi tidak harus lepas dari perkembangan abad 21. Harus mampu menerapkan pendidikan kultural sesuai dengan garis budaya bangsa, di mana kita harus memperhatikan sosiokultural dari anak itu sendiri, sehingga bertumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya yang ada pada wilayah setempat. Mampu menyambungkan naluri, tradisi, dan kontinuitas dengan masa lampau. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik mampu mengembalikan pemikiran anak pada masa lampau untuk menuju pada masa depan yang sesuai dengan perkembangan di abad 21 dan perkembangan teknologi. Mampu menggagas pendidikan intelektual yang menyelaraskan dengan budaya bangsa. Artinya anak dalam proses pembelajarannya, dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya selalu memperhatikan karakter-karakter budaya bangsa yang relevan dan untuk mengembangkan konsep-konsep intelektual mengejar tatanan di abad 21. Dalam pembelajaran ini, melaksanakan pendidikan harus memerdekakan murid, di mana murid adalah sebagai sebuah objek. Murid harus dipusatkan sebagai sebuah pembelajaran. Guru hanya memfasilitasi, guru hanya memberikan sebuah
hubungan, dan sebagai sebuah fasilitator dalam pembelajaran. Mampu memberikan kesempatan untuk menerima hak-hak, untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan bakatnya, merangsang kekuatan yang tumbuh dari naluri murid. Karena setiap anak memiliki bakat, memiliki minat yang berbeda-beda. Dan disinilah tempat kita sebagai seorang pendidik mampu menyalurkan, mampu mengaspirasikan, mampu menghubungkan bakat dan anak daripada murid itu sendiri untuk kemudian bertumbuh dan berkembang sesuai bakat minatnya, menjalani kompetisi hidupnya sehingga mampu menyelaraskan diri dan mampu dalam perkembangan kehidupannya mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kita sudah memahami tentang perjalanan pendidikan selama 1 abad. Dalam pemahaman Merdeka Belajar, kita harus juga memahami bagaimana menjadi manusia secara utuh. Menjadi manusia seutuhnya berdasarkan pada pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah menjadi manusia merdeka, yaitu manusia yang mampu menguasai diri, memerintah diri, atau bisa secara mandiri. Manusia secara utuhnya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana guru berperan membantu memberikan tuntunan untuk pendidikan lahir dan batin, sehingga mencapai sebuah keseimbangan tumbuh dan kembang dari murid. Pendidik mampu membantu murid dalam olah rasa, olah pikir, dan olahraga untuk mencapai kemerdekaan murid dalam belajar, sehingga keseimbangan lahir batin mampu diwujudkan dan murid memiliki keselamatan dan kebahagiaan dalam pembelajaran. Pendidik harus mendampingi murid dalam tumbuh kembang batin, dalam tumbuh kembang jiwa, dalam tumbuh kembang jasmani, sehingga dalam kehendak dan menentukan tujuan belajarnya berempati, bertanggung jawab untuk memunculkan budi pekerti yang tidak hanya dalam sebuah kognitif dan sebuah keterampilan, tapi lebih jauh mampu mewujudkan cita, rasa, sehingga menghasilkan karya yang baik dan mampu diimplementasikan dalam abad 21. Bagaimana kita membentuk manusia? Kita harus mampu melatih dan membentuk diri. Budi pekerti dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara sama dengan watak yang merupakan bulatnya jiwa manusia, yang merupakan hasil dari bersatunya pikiran, perasaan atau kehendak dan kemauan untuk menimbulkan suatu kemajuan. Budi pekerti juga adalah bersatunya rasa atau kognitif, cipta atau afektif, dan karsa atau psikis. Budi pekerti merupakan kemampuan kodrat manusia yang berkaitan dengan biologis dan berperan sebagai karakter seseorang. Setelah tahu bagaimana kita menjadi manusia secara utuh dan memahami manusia secara utuh, perkembangan berikutnya adalah melatih dan membentuk. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri atas 2 bagian biologis dan bagian intelektual. Bagian biologis merupakan bagian yang berhubungan dengan rasa senang, rasa sedih, rasa resah, rasa kecewa, takut, percaya diri, dan tidak percaya diri, dan seterusnya. Bagian intelektual merupakan bagian yang berhubungan dengan kognitif atau berpikir. Budi pekerti menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dibentuk di keluarga, dapat dilatih di keluarga karena keluarga sebagai tempat utama dari proses menyempurna menjadi sempurna. Dapat dilatih di sekolah karena guru mampu menjadi teladan dan memberikan tuntunan. Sehingga di sekolah dan di masyarakat dalam pembentukan budi pekerti dan melatih budi pekerti akan sangat dipengaruhi oleh karakter dan pengaruh keadaan, di mana karakter dan keadaan itu akan mampu menggali kecerdasan budi pekerti dalam dirinya. Dia akan berani, mampu berpikir, mampu menghilangkan karakter awal menjadi murid yang mampu berpotensi untuk mengenal dirinya, sehingga dapat menjadi murid yang merdeka dalam belajar. Dalam melatih budi pekerti ini, seorang Ki Hajar Dewantara sangat memahami teori-teori tentang perkembangan dan pembentukan anak. Dalam teori itu, beliau memahami bagaimana teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa adalah
teori yang mengedepankan kodrat anak sebagai sebuah kertas kosong yang harus diisi sesuai dengan keinginan orang dewasa. Sedangkan teori negatif merupakan teori yang mengedepankan kodrat anak ibarat kertas terisi penuh yang berisi macam coretan dan tulisan. Nah, dalam perkembangan teori ini, seorang Ki Hajar Dewantara dengan kecerdasan beliau menerapkan kedua teori ini dan menggabungkan kedua teori ini menjadi sebuah teori yang disebut dengan teori konvergensi. Teori konvergensi merupakan teori yang mengedepankan kodrat manusia bahwa anak yang terlahir berisi tulisan samar yang belum jelas arti dan maksud tujuannya. Maka tugas orang dewasa yang memiliki tugas untuk menebalkan tulisan tersebut melalui sebuah proses pendidikan dengan tuntunan terbaik sehingga mampu membagi watak manusia menjadi bagian biologis dan bagian intelektual. Kita sudah mampu memahami tentang budi pekerti dan bagaimana membentuk budi pekerti sesuai dengan teori konvergensi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam teori konvergensi bagian biologis merupakan rasa yang ada pada diri kita, rasa takut, malu, kecewa, iri, egoisme, berani, dan segala perasaan yang berkaitan dengan jiwa manusia yang tidak bisa berubah dan selalu melekat dari masa anak-anak sampai dengan masa dewasa. Sehingga berkembanglah kemudian dalam bagian intelligible, di mana kecakapan dan keterampilan pikiran menyerap pengetahuan yang dapat berubah karena pengaruh dari lingkungan melalui sebuah konsep pendidikan. Dengan adanya pembentukan budi pekerti, memahami tentang teori konvergensi sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantara, maka kita akan membantu murid selamat dan bahagia. Untuk membantu murid selamat dan bahagia sesuai gagasan dari Ki Hajar Dewantara, kita harus memahami bahwa sudut pandang guru tidak akan selalu sama dengan sudut pandang murid. Metode belajar guru tidak akan selalu berdampak pada siswa. Maka, sebagai pendidik, kita harus mampu mengenal dan memahami kekuatan anak untuk mengekspresikan pemahamannya. Mampu menggunakan ragam alat pengukuran untuk merefleksi pengalaman belajar daripada siswa. Dan dapat mengantarkan murid siap hidup dan mampu mengisi zamannya, serta berkontribusi diri dan masyarakat dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dalam mengantarkan murid selamat dan bahagia, kita memahami tentang sistem Among. Sistem Among adalah proses pendidikan dengan konsep dari Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sugolodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani, di mana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, bersuakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid dan berperan sebagai narasumber dan penuntut. Sehingga guru tidak sekedar memberikan motivasi, tapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, sehingga murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Bapak Ibu guru hebat, dalam mengantarkan murid untuk selamat dan bahagia dan menjadi pendidik dalam sistem Among, ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan dari murid. Dalam sistem Among, kita sebagai pendidik harus mampu sebagai momong, merawat dengan penuh ketulusan, penuh kasih sayang, serta mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan baik yang disertai dengan doa-doa dan harapan. Kita harus mampu sebagai Among memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid sehingga bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Dan kita harus mampu menjadi seorang ngemong, proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh sesuai dengan kodratnya. Bapak Ibu guru hebat, dalam sistem Among dan mencapai selamat dan bahagia pada siswa, mengantarkan mereka menuju pembelajaran di abad 21, maka tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar menjadi murid dan manusia yang seutuhnya. Dalam mengembangkan pemikiran di abad 21 ini, sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara, maka pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan saintifik, mengamati,
menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Bagaimana kita memahami tuntutan pembelajaran di abad 21 menjadi pembelajaran sepanjang hayat, membangun konteks, diri, serta identitas suatu bangsa. Sehingga kita memahami kemampuan-kemampuan murid dan kompetensi yang dimiliki murid. Yang pertama, kompetensi literasi. Tentang bahasa, matematika, sains, dan digital, serta finansial. Kemudian kompetensi murid menjadi mandiri, bagaimana mengenali diri, mengidentifikasi apa yang diketahui dan yang tidak diketahui, serta strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya. Kemudian dari proses kompetensi dalam tuntutan pembelajaran abad 21 ini, kita memiliki pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan pola pikir pembelajar. Murid memiliki keyakinan untuk dapat terus berkembang dan berprestasi dan berusaha secara maksimal, sehingga mampu memiliki kompetensi berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Dan metode yang diterapkan dalam proses pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran berbasis proyek. Dengan pembelajaran berbasis proyek diharapkan mampu mencapai profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Berikut disajikan beberapa proses dalam pemahaman konsep belajar dewantara untuk mencapai merdeka belajar. Bagaimana kita menerapkan berbagai macam metode pembelajaran yang mampu berpusat mampu memberikan kenyamanan pada siswa, mampu memberikan kesenangan, siswa mampu bersiap kembali. siswa mampu kreatif, siswa memanfaatkan alam, siswa memanfaatkan lingkungan, siswa memanfaatkan teknologi. Konsentrasi, ini konsentrasi pikiran ini. Konsentrasi sosio kultural dan tidak akan konsentrasi lepas dari budaya bangsa. Ingat ya, sebagai karakter hitungan utama 7 dalam mencapai kompetensi dan hitungan 7. Siap. Berikut disajikan beberapa proses dalam pemahaman konsep belajar dewantara untuk mencapai merdeka belajar. Bagaimana kita menerapkan berbagai macam metode pembelajaran yang mampu berpusat pada siswa, mampu memberikan kenyamanan pada siswa, mampu